Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang Ki Ageng Penging. Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi, maka berakhir pula kejayaan Majapahit. Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya VII, seperti yang banyak diberitakan selama ini. Namun saat di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas. Sebagai bukti, inilah nama raja yang pernah memerintah Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya atau Prabu Brawijaya I atau Sri Kertarejasa Jayawardana tahun 1292 sampai 1309 Masehi. Lalu yang kedua ada Raden Kalagemet atau Prabu Jayanegara atau Sri Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Ratu Ayu Tribuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Selanjutnya yang keempat ada Prabu Hayam Wuruk atau Sri Rajawardana pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kemudian yang kelima ada Prabu Wikramardana pada tahun 1389 sampai 1492 Masehi. Pada masa inilah terjadi Perang Paregreg, di mana Adipati Kebumarjuet mengadakan pemberontakan ke Majapahit dan berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga. Lalu yang keenam ada Ratu Ayusuhita pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi yang diperistri oleh Raden Parameswara atau Raden Damarwulan, atau yang lantas telah menjadi suami. Ratu Ayusuhita memegang tampuk pemerintahan dengan gelar Brawijaya II atau Prabu Brawijaya II setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga, penguasa Blambangan. Pengambilan gelar ini demi mengukuhkan kedudukannya sebagai keturunan Raden Wijaya. Selanjutnya yang ketujuh ada Prabu Kartawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Lalu yang kedelapan ada Prabu Raja Sawardana atau Prabu Brawijaya IV pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Lalu yang terakhir ada Raden Kertabumi atau Brawijaya V atau Prabu Brawijaya V pada tahun 1453 sampai 1478 Masehi. Dalam masa pemerintahan beliau dibantu oleh saudaranya, yaitu Raden Purwawisesa sebagai Mahapatih pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi, yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas pada tahun 1466 sampai 1473 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara yang diperingati dengan Surya Sangkakala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Semenjak kehancurannya, Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara. Majapahit menjadi negara kecil bagian dari Demak Bintara. Tampak pemerintahan Majapahit dipegang oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak atau Raden Patah yang kini bergelar Sultan Syah Alam Akbar Jiemboeningrat. Dan Anda semua pasti akan terkejut bila saya ungkapkan bahwa pemegang tampuk pemerintahan Majapahit setelah Prabu Brawijaya V adalah Mahwan, seorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI. Dia memerintah di bawah kendali Demak Bintara.
Fenomena politik inilah yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit. Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya setelah penyerangan Demak Bintara kini harus kembali menelan pil pahit dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya VI yang ternyata bukan keturunan Majapahit bahkan berdarah Cina. Dan ketidakpuasan ini meledak juga. Raden Girindrawardhana, bangsawan keturunan Majapahit yang berkedudukan di daerah Keling, Kediri, mengadakan pemberontakan. Peperangan kembali berkobar, darah bertumpah kembali. Dan Majapahit untuk kedua kalinya berhasil diluluh latakan. Raden Girindrawardhana yang banyak mendapat dukungan dari gerilyawan, sisa-sisa Laskar Majapahit lama, berhasil menjebol Majapahit baru, boneka Demak Bintara. Prabu Brawijaya VI atau Mahwan tewas. Tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girindrawardhana. Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit dari Trowulan ke Keling, Kediri. Di sana dia mengukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya VII dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang telah bebas dari dominasi Demak Bintara. Mendengar kabar tersebut, pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam. Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri. Peperangan kembali pecah, dan lagi darah membanjiri bumi Pertiwi. Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kudus ini mendapat perlawanan dahsyat. Kediri sulit ditaklukkan. Begitu sulitnya menjebol Kediri, mengingatkan penyerangan Demak ke Trowulan kala itu. Namun perlahan pasukan Kediri berhasil ditundukkan. Prabu Brawijaya VII atau Raden Girindrawardhana gugur di medan laga. Majapahit kembali di bawah kendali Demak Bintara dan diangkatlah pejabat baru sebagai raja bawahan yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VIII. Majapahit semakin suram, pamornya semakin redup. Masyarakat Jawa sudah tidak lagi memandang Majapahit boneka ini. Dan pada pemerintahan Prabu Brawijaya IX, Majapahit benar-benar kolaps. Pada akhirnya Majapahit lantas masuk wilayah kekuasaan Kadipaten Terung, Sidoarjo. Pewaris tahta sah. Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Campa atau Kamboja Selatan, bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As-Samarkand yang dikenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Somorokondi. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat atau Bong Siu Ho, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ali Rahmat adalah putra dari Syekh Ibrahim Somorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban atau Adipati Wilwatikta. Adipati Wilwatikta mempunyai 2 orang putra-putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel. Sedangkan yang bungsu bernama Arya Teja. Arya Teja menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Teja. Adipati Arya Teja inilah ayahanda Raden Sahid dan Dewi Rasawulan. Kelak Raden Sahid terkenal dengan nama sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Raden Jakasupa adalah keturunan empu Keraton Majapahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supa Madrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya keris Kiai Naga Sasra maupun Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Naga Sasra berasal dari bahasa Sanskerta Naga Sasara yang berarti 1000 naga.
Hal ini melambangkan banyaknya kekuatan laten Majapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara. Sedangkan sabuk inten berarti ikat pinggang intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Jakasupa bukan orang sembarangan. Ayahandanya Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi sangat berpengaruh di dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri. Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Ki Pitrang banyak memiliki relasi. Apabila Anda pernah mendengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat-sen, pendiri Taiwan yang bernama Pit Kang, sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Ki Pitrang. Sehingga namanya pun masih disebut Pitrang walaupun dalam logat Cina. Pedang ini masih disimpan di Taiwan. Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya, pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat-sen ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis. Kebesaran nama Ki Pitrang inilah menjadikan Raden Jakasupa sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit. Sangat disegani, para sisa-sisa bangsawan Majapahit yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok Nusantara serta yang disimbolkan dengan keris Kiai Nagasasra, ditambah para investor asing yang disimbolkan dengan keris Kiai Sabuk Inten, sangat-sangat menghormati Raden Jakasupa. Kiai Sabuk Inten. Sosok Jakasupa sangat dibutuhkan pihak pemerintahan Demak Bintara. Ditambah kehadiran Sunan Kalijaga yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Sunan Kalijaga demi mengingatkan Sultan Demak memerintahkan Raden Jakasupa membuat dua buah keris, yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintara, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit. Sayangnya pada perkembangan selanjutnya, kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa hingga sekarang, dan timbul kepercayaan pemerintahan akan kuat jika seorang penguasa memiliki Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten sekaligus. Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi Putri Campah Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra-putri yang sulung seorang putri dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Penging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Lalu yang kedua adalah Raden Lembu Peteng yang berkuasa di Madura, dan yang ketiga Raden Jagagugur. Kelak Raden Jagagugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaan di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri. Maklum, sosok raja pada masa itu hanya dikenal dengan nama besarnya semata. Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung. Tidak ada media massa pada waktu itu seperti zaman sekarang, sehingga wajah Prabu Brawijaya V terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, kehadiran Raden Jagagugur di lereng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V bahkan sampai sekarang. Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat.
Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana. Semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat, beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijagalah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan putri sulung Prabu Brawijaya V, lahirlah 2 orang putra. Pertama Raden Kebo Kanigara, dan yang kedua adalah Raden Kebo Kenanga. Raden Kebo Kanigara lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian Raden Kebo Kenanga lahir pada tahun 1473 Masehi. Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigara masih berusia 6 tahun dan Raden Kebo Kenanga masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigara pergi meninggalkan Penging. Beliau memutuskan menjadi seorang pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi, tempat di mana beliau pernah bertapa. Sekarang terkenal dengan nama sebutan Desa Turgo, yang berasal dari gabungan 2 suku kata Anggen-Turaga, yang artinya menggembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak disiarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal Raden Kebo Kanigara beragama Siva Buddha dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya jenazah Raden Kebo Kanigara hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigara sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi. Putra bungsu Adipati Handyaningrat IV yaitu Raden Kebo Kenanga dalam usia 20 tahun setahun semenjak kepergian kakaknya harus kehilangan ramandanya. Adipati Handyaningrat IV wafat dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Kebo Raden Kanigara. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden Kebo Kenanga terpaksa menggantikannya. Dan Raden Kebo Kenanga lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Penging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Penging sangat terkenal kedalaman spiritualnya. Dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewaris sah tata Majapahit. Karena nenek beliau yaitu Dewi Anarawati telah diangkat sebagai permaisuri. Sehingga jelas di sini manakala Prabu Brawijaya V kelak lengser, berdaton atau wafat yang berhak menggantikannya seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handyaningrat IV. Otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handyaningrat IV ini kelak lengser atau wafat, maka yang berhak menggantikannya adalah putranya, yaitu Raden Kebo Kanigara. Karena seperti yang telah diceritakan, Raden Kebo Kanigara tidak berminat kepada tahta, maka Raden Kebo Kenanga atau Ki Ageng Penging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya pewaris tahta Majapahit seharusnya Ki Ageng Penging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini, tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta, sehingga diam-diam pengaruh keturunan Penging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintara. Bagi pemerintahan Demak, keturunan Penging adalah bahaya laten. Praktik pemerintahan Demak Bintara secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Penging. Gerak-gerik Ki Ageng Penging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo. Sesungguhnya jika Ki Ageng Penging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit. Tapi seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Penging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas. Para prajurit Penging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Penging menggantikan ayahandanya. Malahan tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Penging tenggelam dalam spiritualitas. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran atma. Penging sangat damai, penuh nuansa religius.
Namun hal itu tak berlangsung lama. Manakala Ki Ageng Penging berkenalan dengan seorang ulama Islam yang dikenal dengan Dewan Wali Songo, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Penging mulai memanas. Walaupun masih belia, kedalaman spiritualitas Ki Ageng Penging tidak bisa diragukan lagi. Pencapaian spiritualitasnya sampai pada komisi mati sajeroning urip, urip sajeroning pati, atau mati di dalam hidup, hidup di dalam kematian. Beliau mampu dalam beberapa hari meditasi tanpa bernafas. Raga beliau mampu menyerap prana, oksigen melalui seluruh pori-pori tubuh tanpa menggunakan pergerakan paru-paru. Bila tidak jeli, mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Penging sewaktu bermeditasi pasti akan menyangka beliau meninggal. Namun bagi yang benar-benar jeli, mereka akan tahu jantung beliau masih tetap berdetak sangat-sangat halus, dan darah beliau masih tetap mengalir walau dalam percepatan yang sangat halus. Itulah yang disebut dengan memuja prana sandila jati, yaitu sejatinya puja, sembahyangnya sukma. Bila sudah demikian semedi sangat-sangat tajam, benar-benar hilangnya nafas yang kasar, mati lenyap ke asalnya. Kesadaran sukma telah melebur ke kesadaran atma, inilah kunci kesempurnaan. Ki Ageng Penging telah mencapai tahap peleburan ini, sesuai dengan yang diuraikan dalam rontal Tattwa Jana. Bila beliau mau, beliau bisa meninggalkan badan kasarnya, mati sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu beliau diangkat sebagai penguasa Penging pengganti ayahandanya, dalam usia belia beliau menikah. Seorang gadis dari daerah Tingkir, masih adik kandung Ki Ageng Tingkir, beliau dipersunting. Penging benar-benar damai, jauh dari hiruk pikuk perpolitikan, jauh dari pertikaian-pertikaian. Sunan Kalijaga pun sering berkunjung ke Penging bersama beberapa santri beliau. Dan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Penging senantiasa mendapat petuah-petuah yang sangat berharga. Walaupun Sunan Kalijaga beragama Islam dan Ki Ageng Penging beragama Siva Buddha, kedekatan hubungan mereka sudah tidak bisa digambarkan lagi. Secara khusus, Ki Ageng Penging menyediakan musola di kompleks Dalem Agung beliau. Hal ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau yang beragama Islam. Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah Ki Ageng tahu akan sosok Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, sosok ulama yang berseberangan dengan Dewan Wali Songo. Beberapa kali dalam meditasinya beliau mencoba menghubungi Syekh Lemah Abang, dan Ki Ageng Penging tersenyum puas manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Syekh Lemah Abang dengan senyuman yang luar biasa damainya. Ki Ageng Penging tahu Syekh Lemah Abang bukan manusia sembarangan. Beberapa kali pula mereka bertemu di dalam alam meditasi. Ki Ageng Penging mencium kaki Syekh Lemah Abang dengan penuh hormat, dan Syekh Lemah Abang senantiasa mengusap-ngusap kepala Ki Ageng Penging dalam penuh kasih. Sunan Kalijaga tahu akan semua itu, dan beliau tersenyum bangga setiap kali dalam tafakurnya melihat Syekh Lemah Abang dan Ki Ageng Penging senantiasa bertemu walau dalam alam lainnya, walau tidak di alam nyata. Dan manakala sosok Syekh Lemah Abang mendadak berkunjung ke Penging, betapa bahagianya Ki Ageng Penging. Walau belum pernah bertemu secara fisik, Ki Ageng Penging dan Syekh Lemah Abang sudah sedemikian dekatnya. Begitu Syekh Lemah Abang hadir, Ki Ageng Penging langsung bersujud di depan beliau, mencium kaki beliau, penuh hormat dan sangat bahagia. Pernah dalam 3 hari 3 malam keduanya meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang intisari spiritualitas. Tidak hanya sekedar berdiskusi, keduanya pun masuk ke dalam batin masing-masing. Dan di sana Syekh Lemah Abang bersorak gembira begitu melihat Ki Ageng Penging di bawah awan-awan min yang tenang. Tengah ada di bawah beliau tidak terlampau jauh. Dan di sana Ki Ageng Penging mencakupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah sembari memandang Syekh Lemah Abang dengan senyum kedamaian. Karena seringnya berkunjung ke Penging, Syekh Lemah Abang akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Ki Ageng Penging, beberapa bangsawan muda keturunan Majapahit yang masing-masing juga memiliki wilayah kekuasaan. Mereka antara lain yaitu Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Putu, dan Ki Ageng Ngerang.
Ketiganya bahkan lantas tertarik memeluk Islam tanpa paksaan. Ki Ageng Putu dan Ki Ageng Ngerang kelak terkenal dengan gelar Sunan Putu dan Sunan Ngerang. Namun diam-diam mata-mata Demak Bintara mengetahui semua itu. Laporan segera masuk ke hadapan Sultan Demak, dan Sultan Demak meneruskan informasi itu ke Dewan Wali Songo. Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi Dewan Wali Songo, dan Dewan Wali memerintahkan Sultan Demak agar semakin menguatkan kegiatan mata-mata di wilayah Penging. Sultan Demak merespon perintah tersebut. Jumlah pasukan mata-mata semakin ditambah di wilayah Penging. Demak semakin waspada, karena bila Penging bergerak dapat dipastikan dukungan dari berbagai daerah akan mudah diraih. Apalagi ditambah sosok Syekh Lemah Abang dan Sunan Kalijaga di sana, Penging akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan hal ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Padahal ketakutan Demak Bintara hanyalah ketakutan semu, karena di Penging tidak ada pergerakan apapun. Di Penging tidak mempunyai rencana apapun untuk berbuat makar. Demak Bintara hanya ketakutan sendiri. Sunan Kalijaga membaca gelagat tersebut. Beliau memperingatkan Ki Ageng Penging untuk waspada. Namun Ki Ageng Penging bagaimanapun juga masih berusia belia. Beliau kadang masih kurang perhitungan. Beliau sangat mencintai spiritualitas, dan kecintaannya ini membuat beliau tanpa perhitungan yang matang menawarkan wilayah Penging untuk dipakai sebagai tempat kepindahan pesantren kewedasan milik Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang memang mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi pesantrennya yang ada di Cirebon. Hal ini berkaitan dengan situasi politik Cirebon yang semakin memanas akibat terus-menerus menjalankan agresi militer ke Pajajaran. Cirebon sudah tidak kondusif lagi bagi peningkatan kesadaran. Sudah sangat berubah, sudah tidak sama lagi dengan Cirebon di mana Syahdatul Kafi masih hidup. Sunan Kalijaga melarang Syekh Lemah Abang menerima tawaran itu, karena bila Syekh Lemah Abang menerimanya, pemerintahan Demak Bintara akan menuduh beliau bersengkokol dengan Ki Ageng Penging hendak mengadakan gerakan subversif. Syekh Lemah Abang memang tidak begitu memahami peta perpolitikan, dan Sunan Kalijaga yang lebih paham. Oleh karenanya, Syekh Lemah Abang menolak tawaran Ki Ageng Penging. Beliau memutuskan untuk tetap bertahan di Cirebon. Dan kabar bahwasannya Ki Ageng Penging menawarkan wilayah Penging sebagai tempat kepindahan pesantren kewedasan diartikan lain oleh pemerintahan Demak. Sultan Demak yang sudah terlanjur ketakutan menyimpulkan bahwa memang tengah terjadi gerakan rahasia antara Ki Ageng Penging dengan Syekh Lemah Abang. Dan Dewan Wali Songo bertindak. Sunan Giri Kedaton mengeluarkan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kekhalifahan Islam di Jawa, dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati untuk menangkap Syekh Lemah Abang. Terdengarlah kabar, Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Demak Bintara karena tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar. Tak urung lontang asmara, Sunan Panggung dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain ikut dijadikan sasaran pemerintahan. Kabar ini sampai juga ke Penging. Ki Ageng Penging berkabung. Begitu juga Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Untung Ki Ageng Tingkir dan Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh lepas dari daftar buruan pemerintahan Demak, tidak seperti lontang asmara dan Sunan Panggung. Ki Ageng Penging benar-benar merasa kehilangan, dan beliau semakin menyadari bagaimana posisinya di mata Sultan Demak. Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging, musuh dalam selimut. Tak urung, setelah Syekh Lemah Abang pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan. Ki Ageng Penging telah siap untuk itu, siap menunggu giliran untuk disingkirkan. Bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata, namun siap menerima ajal jika memang Sultan Demak menghendakinya. Ki Ageng Penging sangat merindukan sosok Syekh Lemah Abang. Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia maya ini, maka Ki Ageng Penging berniat untuk mengikutinya. Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Penging? Dunia sama sekali tidak mudah menarik minat beliau. Beberapa bulan setelah wafatnya Syekh Lemah Abang, Ki Ageng Penging mengirimkan surat kepada Sultan Demak. Isi surat tersebut sangat mengejutkan.
Ki Ageng Penging bermaksud mengakhiri pemerintahan Penging, dan beliau meminta kepada Sultan Demak agar memasukkan wilayah Penging ke kadipaten terdekat, sesuai kebijaksanaan Sultan Demak. Bahkan Ki Ageng Penging meminta agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau. Surat ini menggemparkan Demak Bintara. Begitu menerima surat tersebut, Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan. Sidang berjalan alot, dan hasil keputusan sidang menyetujui permintaan Ki Ageng Penging. Walaupun sikap waspada tetap harus dijaga demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sultan Demak memerintahkan Patih Wanasalam, Patih Agung Kesultanan Demak Bintara, untuk berangkat menuju Penging menemui Ki Ageng Penging. Patih Wanasalam ditugaskan untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak di hadapan Ki Ageng Penging, sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Penging. Di samping itu pula, Ki Wanasalam mendapat pesan khusus agar terus mencari informasi secara diam-diam tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Penging. Rombongan Patih Agung Demak Bintara ini sampai juga di wilayah Penging. Kedatangan rombongan pasukan kesultanan yang serba mendadak ini menggembarkan Penging. Para prajurit Penging tanpa dikomando segera mempersiapkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Rombongan dari Demak ini disambut oleh Ki Ageng Penging. Kedatangannya yang mendadak tanpa pemberitahuan memang disengaja agar bisa melihat kondisi Penging yang sesungguhnya. Seluruh pasukan Demak diberi tempat istirahat tersendiri. Ki Patih Wanasalam diberikan tempat khusus. Perjalanan yang agak jauh membuat sang patih kecapean. Setelah disambut oleh Ki Ageng Penging, Ki Patih Wanasalam diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Manakala dirasa sudah pulih tenaganya, Ki Wanasalam mengutus seorang prajurit agar menghadap Ki Ageng Penging. Ki Ageng Penging meminta bersiap sedia karena Ki Wanasalam hendak menyampaikan amanah Sultan Demak. Dan prajurit yang diutus kembali dengan menyampaikan pesan dari Ki Ageng agar Ki Patih berkenan menuju ke Balai Wisopawan. Ki Wanasalam diiringi beberapa pengawal khusus berangkat terlebih dahulu menuju Balai Wisowanan. Setelah Ki Patih sudah tiba di sana, baru Ki Ageng Penging menyusul. Hal ini karena etika kerajaan Jawa, di mana seorang pejabat besar harus terlebih dahulu ada di Balai Wisowanan, baru pejabat di bawahnya datang menghadap. Setelah keduanya berada di Balai Wisowanan, Ki Ageng Penging menyatakan kesiapannya mendengarkan amanah Sultan Demak Bintara. Ki Wanasalam segera menjelaskan bahwa surat Ki Ageng telah diterima oleh Sultan Demak, dan Sultan Demak telah mengadakan sidang khusus. Hasil keputusan sidang telah ditulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini dipegang oleh Ki Wanasalam. Sebelum dibacakan, Ki Wanasalam menanyakan kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Penging. Lantas rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak? Ki Ageng menghaturkan sembah sebelum menjawab. Lantas beliau menuturkan bahwasannya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirimkan ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niatan dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya yang tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan, maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Penging tidak dinaikkan serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Penging cukup beberapa jung atau hektar saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wanasalam belum puas. Dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik tentang hubungannya dengan Sunan Kalijaga, tentang nasib para prajurit Penging kelak di kemudian hari, tentang jumlah perejangan Penging, tentang perekonomian Penging, dan tentang hubungan Ki Ageng Penging dengan Syekh Lembah Abang dan para murid-muridnya. Ki Ageng Wanasalam sengaja ingin mendengar langsung jawaban dari Ki Ageng Penging, demi untuk mencari hal-hal yang janggal dari kata-kata beliau. Namun tidak ada satupun jawaban yang diberikan oleh Ki Ageng Penging, nampak ada kejanggalan di sana. Ki Wanasalam tetap belum sepenuhnya percaya, dan pada akhirnya Ki Wanasalam mengajukan pertanyaan simbolik, pertanyaan yang sudah dipesankan oleh Sultan Demak. Pertanyaannya seperti ini. Mana yang dipilih, atas atau bawah, kosong atau isi?
Ki Ageng Penging tersenyum sejenak, beliau terdiam lantas memberikan jawaban. Manakah yang hendak saya pilih? Tidak ada. Sebab baik atas bawah, kosong maupun isi, semuanya adalah milik saya. Ki Wonosalam terkejut mendengar jawaban Ki Ageng Penging. Sekali lagi, Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan serupa. Dan kembali Ki Ageng Penging memberikan jawaban yang sama dan beliau ditambahi. Janganlah salah mengerti. Aku ini adalah segalanya. Aku ada di mana-mana. Aku telah melampaui segalanya. Jadi mana lagi yang bisa aku pilih? Karena semuanya adalah aku. Ki Wonosalam tersenyum dan berkata, tuluskah jawaban Ki Ageng? Tidak adakah maksud lain? Ki Ageng Penging tersenyum. Dia tidak menjawab lagi. Jawaban Ki Ageng Penging sangatlah tulus. Namun Ki Wonosalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu. Dia masih curiga. Curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu, tidak murni spiritual, namun tersirat juga maksud Ki Ageng Penging mempunyai rencana merebut tata Demak Bintara. Pikiran Ki Wonosalam yang sudah terpola dengan kecurigaan tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Penging. Melihat orang yang pikirannya seliar ini, maka percuma Ki Ageng Penging mengulangi kata-katanya. Beliau lantas memilih diam dan tersenyum. Tersenyum geli seseorang yang melihat keserakahan tampak di depan matanya. Keserakahan manusia yang terobsesi keduniawian. Dan lagi-lagi senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wonosalam. Pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar. Jika Ki Wonosalam sadar, dia seharusnya malu. Malu kepada sosok pemuda yang umurnya terpaut jauh dengannya. Namun batinnya lebih tulus daripada batinnya sendiri. Dan pada akhirnya Ki Wonosalam menyampaikan amanat Sultan Demak. Dia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak. Sembari berdiri dia membacakan surat keputusan tersebut. Surat tersebut berisi mulai semenjak hari yang tertunda dalam surat keputusan Sultan Demak, Ki Ageng Penging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Penging. Dan Penging bukan lagi wilayah tersendiri. Penging akan dimasukkan ke wilayah terdekat. Untuk sementara, menunggu keputusan lebih lanjut, Ki Ageng Penging harus tetap memimpin Penging dan tetap menjaga keamanan Penging. Gemparlah seluruh prajurit Penging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut. Sedang Ki Ageng Penging malah tersenyum puas. Karena dengan lepasnya jabatan sebagai adipati dari pundaknya, maka setidaknya rasa ketidakterimaan beliau akan tata yang direbut Raden Patah yang masih tersisa sedikit di relung hatinya bisa dimatikan. Namun tidak begitu bagi para prajurit Penging. Banyak yang menahan amarah ketidakterimaan. Selesai membaca surat keputusan Sultan Demak, Ki Pati Wonosalam menggulung surat tersebut, menyimpannya kembali dan duduk. Lantas Ki Pati berkata, mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini, Ananda Ki Penging sudah bukan lagi seorang adipati, dan atas perintah Kanjeng Sultan Demak, Ananda harus menghadap ke Demak demi menunjukkan kesetiaan Anda. Ki Ageng Penging menjawab, Ki Patih, apa perlunya hamba menghadap ke Demak? Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Sudahlah, saya sekarang hanyalah seorang sudra, wong cilik. Kanjeng Sultan Demak seyoknyanya jangan lagi mencurigai hamba. Ki Pati berkata-kata tegas. Ini adalah perintah seorang sultan, dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan. Dan upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan. Setelah upacara usai, Ki Wonosalam kembali ke tempat istirahatnya, dan Ki Ageng Penging kembali ke dalam agung. Berita dilepasnya jabatan adipati dari pundak Ki Ageng Penging segera menyebar ke seluruh penjuru Penging, menyebar dari mulut ke mulut. Ketidakpuasan pun terdengar. Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut. Keesokan harinya kembali Ki Wonosalam bertemu Ki Ageng Penging untuk berpamitan. Hari itu Penging gempar. Para lurah prajurit Penging memohon menghadap kepada Ki Ageng Penging demi untuk menanyakan maksud keputusan tersebut. Dan kepada para lurah prajurit Penging, Ki Ageng Penging mengiyakan keputusan. Beliau tersebut dan seluruh masyarakat Penging diminta menerima kenyataan ini. Bagaikan menelan pil pahit, para lurah prajurit mendengarnya. Ki Ageng Penging lantas memberikan kepada mereka untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrai wilayah Penging
kelak akan melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani. Para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit Penging. Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Penging. Dan sungguh tidak disangka, seluruh prajurit menyatakan hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa, mengikuti junjungan mereka Ki Ageng Penging. Dan di Demak, kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Penging sebagai adipati pun merebak pula. Ki Wonosalam sudah menyampaikan hasil dia untuk diutus ke Penging. Sultan Demak sedikit berlaga hati. Namun manakala dia mendengar bahwasannya Ki Ageng Penging tampak enggan untuk menghadap ke Demak, kecurigaannya kembali muncul. Tinggal menunggu waktu. Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Penging tetap tidak menghadap ke Demak, maka tidak ada jalan lain. Cucu Prabu Brawijaya V itu harus disingkirkan seperti halnya Syah Lemah Abang. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintara mengenai status wilayah Penging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Penging enggan mempertanyakan hal tersebut, walaupun sesungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati. Namun pada kenyataannya, beliaulah yang tetap harus mengelola Penging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja, statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Dalam kemiliteran, Penging sama sekali sudah lumpuh. Penging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung Penging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Penging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Penging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi masih tetap siap bersedia mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan. Penging bagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut bertandang ke Penging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Penging adik iparnya. Dan Ki Ageng Penging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasannya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau lilo legowo, menerima untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan, pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Penging sekarang jauh lebih sulit. Jelas beliau bukan lagi adipati, namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan, tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan, tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah, tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya Ki Ageng Penging tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Penging menggantung seperti itu. Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Penging terdiam. Dan Ki Ageng Tingkir menyarankan apabila memang sudah mantap dengan keputusannya, seyogyanya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai Penging. Dan itu berarti Ki Ageng Penging harus melayangkan surat ke pemerintahan pusat, atau kalau perlu menghadap langsung Sultan Demak. Dan Ki Ageng Penging tampak enggan. Melihat keengganan ini, wajah adik iparnya Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras. Jika memang Dimas masih menginginkan tahta, jangan setengah-setengah lagi. Ingat, Kakang siap di belakang Dimas. Dan Ki Ageng Tingkir mohon diri. Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Penging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam. Manakala jenazah hendak dimandikan, Ki Ageng Penging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya. Kakang Tingkir, ati yang sedelo maneh, ingsun bakal nusul beberangan nyabrang segala rahmat. Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi. Aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih. Kelahiran Ki Mas Karebet. Istri Ki Ageng Penging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra pertama Ki Ageng Penging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Penging. Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah. Beberapa pendeta Siva Buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Ki Ageng Putu dan Ki Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siva Buddha dan Islam bercampur, bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng.
Pertunjukan wayang beber atau wayang diceritakan dengan cara membentang gambar, beber yang artinya bentang, wayang beber artinya wayang yang dibentangkan, digelar hingga 7 malam. Ki Ageng Penging memberikan nama Ki Mas Karebet kepada putranya, Karebet yang artinya adalah wayang beber. Wayang Karebet sama artinya dengan wayang beber. Kelak Ki Mas Karebet terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Setelah berhasil menjadi Sultan Panjang, lantas bergelar Sultan Adiwijaya. Pada malam ke-7 menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat, mengarah ke atap dalam agung di mana Ki Mas Karebet akan di dalam sana. Dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger. Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu. Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersukacita menyambut kehadiran Ki Mas Karebet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu adalah andaru kilat atau cukup disebut dengan daru. Suatu cahaya yang membawa wahyu ke Pradon atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan andaru kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja besar. Para pandita segera memerintahkan untuk segera merakit sesajen sebagai sarana pelaksanaan sembahyang syukur. Yang Widiwasa telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Ki Ageng Penging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Menjelang pagi hari, begitu pertunjukan wayang beber usai, upacara persembahyangan pun digelar. Mantra-mantra Weda terlantun syahdu pagi-pagi buta. Semua tamu yang beragama Siva Buddha ikut serta melaksanakan persembahyangan. Dupa mengempul, perebak mewangi sekejap menjuru. 3 tahun sudah berlalu, dan 3 tahun sudah Ki Ageng Penging harus mengelola Penging tanpa status yang jelas. Ki Mas Karebet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok, kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil dan tawanya yang menggemaskan. Sangat-sangat menghibur Ki Ageng Penging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Penging benar-benar bahagia. Yang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun lain lagi situasi di Demak Bintara. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Penging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Penging telah dianggap balelo atau membangkang perintah Sultan. Setelah menggelar sidang dengan para pembesar kesultanan, Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton, meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Songo, untuk memberikan wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Penging, dan Dewan Wali merestuinya. Pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintara, Sayyid Jafar Sodik atau Sunan Kudus untuk menemui Ki Ageng Penging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Penging untuk menghadap ke Demak Bintara. Apabila tetap enggan, maka Senopati Demak diberikan wewenang untuk menyingkirkan Ki Ageng Penging yang sudah dianggap sebagai pembangkang. Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintara dengan persenjataan lengkap siap tempur, berangkatlah Sunan Kudus ke Penging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintara akhirnya sampai di wilayah Penging. Malam itu Ki Ageng Penging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Penging bahwasannya wilayah Penging telah dikepung dari 4 penjuru oleh sepasang tak dikenal. Dan mantan lurah prajurit memperkirakan mereka adalah pasukan dari Demak Bintara. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng Penging untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah, yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka Ki Ageng Penging meyakinkan mereka beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun tidak ada salahnya para mantan prajurit Penging disiagakan malam itu juga. Dan Sunan Kudus yang berpengalaman juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Penging.
Seluruh pasukan Demak melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain diperintahkan untuk siap tempur, namun dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Seluruh lurah prajurit pemimpin pos baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat setelah menerima pesan kurir segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur. Busur dan anak panah telah terpasang, senjata telah terhunus, tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Penging melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintara ternyata juga sudah siap. Kedua pihak siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului, menanti perkembangan selanjutnya, baik di pihak Demak maupun di pihak Penging. Semalam itu suasana sangat mencekam. Lurah prajurit Penging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Penging seperti itu. Seolah-olah Penging adalah wilayah pembangkang, pemberontak, dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab, "Kalian hanya rakyat kecil, ini urusan orang besar. Sudah jangan ikut campur, antarkan aku menemui Ki Ageng Penging." Walau dengan hati panas, lurah prajurit Penging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Penging. Pagi itu Ki Ageng Penging baru usai sembahyang, masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Penging yang diutus menemui pasukan Demak menghadap. Dia melaporkan bahwa Sunan Kudus Senopati Agung Demak Bintara datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Penging pribadi. Ki Ageng Penging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintara itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Sunan Kudus menegaskan bahwasannya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Penging menghadap ke Demak Bintara, sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Pati Wanasalam, yaitu 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah ke hadapan Ki Ageng Penging langsung. Ki Ageng Penging tersenyum. Beliau kembali menanyakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak, karena semenjak 3 tahun lalu, beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitannya sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya, seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun? Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Penging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Penging memang seorang pertapa biasa, dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Penging. Ki Ageng Penging menerima tantangan tersebut, dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Penging menjawabnya. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban dari Ki Ageng Penging, dan perdebatan semakin memanas. Sekian cerita tentang Ki Ageng Penging. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.